Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman Islam serta taufik sehingga kita dapat berkumpul di dalam acara yang mulia. Acara yang mana acara ini merupakan tanda bakti seorang anak kepada orang tua yang meninggal. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena dahulu Rasulullah SAW didatangi oleh satu orang. Kemudian orang tersebut berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku memiliki orang tua tetapi telah meninggal dunia. Apakah ada amalan yang aku dapat lakukan sehingga aku dapat dikatakan orang yang bakti kepada kedua orang tua?" Apa kata Rasulullah? Ada. Apa itu? Ad-du'a wal istighfar lahuma wa infadhu ahdihima wa birru asdiqaihima wa silatur rahim allati la tusal illa biwasitatihima. Amalan yang dapat kita lakukan untuk kita bakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia ada beberapa perkara. Yang pertama, ad-du'a lahuma wal istighfar. Doain, mintain ampun terhadap orang tua yang telah meninggal. Itu merupakan bakti seorang anak kepada kedua orang tua yang telah meninggal. Dan acara ini merupakan acara bukti bahwasanya kita semua adalah orang-orang yang menyaksikan bahwasanya keluarga besar anak-anaknya telah mendoakan kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Yang kedua, infadhu ahdihima, laksanain, tepatin janji orang tua kita yang meninggal dunia tapi belum sempat untuk yang namanya ditepatin, belum sempat untuk yang namanya lakuin. Dan yang ketiga, birru asdiqaihima, jangan lupa termasuk daripada bakti. Kita nggak bisa ngumpulin orang-orang, kita nggak bisa yang namanya bikin acara hall, tapi kita bisa untuk yang namanya bakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Apa? Birru asdiqaihima, berbuat baik terhadap semua daripada kerabat-kerabat, teman-teman orang tua kita yang meninggal dunia. Itu termasuk daripada tanda bakti seorang anak kepada orang tua yang meninggal. Dan yang terakhir adalah silaturahim allati la tusal illa biwasitatihima. Silaturahim terhadap semua kerabat-kerabat, saudara-saudara, dan begitu juga para sahabat-sahabat orang tua yang telah meninggal dunia. Dan termasuk daripada bakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di tempat ini, zikir kita di tempat ini, mengingat daripada almarhum dan almarhumah, termasuk daripada mengingat kematian. Dahulu Rasulullah SAW mengatakan, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat, fa innahu la yadhkuru fi qalilin illa katsarahu, wa la fi katsirin illa gallalahu." Perbanyak mengingat kematian. Rasulullah nyuruh kita ingat mati biar banyak. Jangan cuma sekali ingat mati, berkali-kali kita ingat mati. Bagaimana caranya? Dengan cara menghadiri orang yang lagi sakit, kemudian menghadiri orang yang lagi meninggal, menghadiri tahlilan, menghadiri daripada sholat orang yang meninggal, menghadiri acara pekuburan dan segala macam. Itu termasuk daripada cara mengingat kematian. Rasulullah mengatakan, "Akhfiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyak ingat mati. Kenapa? Fa innahu la yadhkuru fi qalilin illa katsarahu wala fi katsirin illa gallalahu. Karena tidaklah seseorang mengingat kematian daripada amal ibadah yang sedikit, amal ibadah yang kurang, kecuali pasti ia akan memperbanyak daripada amal ibadah tersebut, kecuali pasti ia akan menambahkan daripada amal ibadah tersebut. Wala fi katsirin illa gallalahu. Dan tidaklah seseorang mengingat kematian daripada kesibukannya dengan kehidupan dunia, kecuali pasti ia akan mengurangi daripada kesibukan tersebut. Berapa banyak orang-orang sekarang jauh dari masjid, jauh dari musola, jauh dari majelis ta'lim, bahkan naudzubillah min dzalik, jauh daripada sholat 5 waktu. Berapa banyak orang-orang sekarang hadir ke acara tahlilan, acara maulid, banyak yang hadir. Kenapa? Makanannya banyak. Imanuna fi butunina, iman kita terhadap perut kita. Acara yang mana yang banyak makanannya, yang banyak di situ, ya duitnya banyak, segala macam, kita hadir. Acara tiap hari Allah manggil kita di musola, Allah manggil kita di masjid,
Allah manggil kita di dalam acara majlis ta'lim, mana yang hadir? Diri kita semua adalah ghafil. Dikatakan kalal ulama, imanuna fi butunina. Iman kita cuma di perut kita doang. Acara tiap hari, azan, Allah manggil undangan azan, datang ke masjid, datang ke musola, mana ada yang jawab? Cuma beberapa. Ustaz-ustaz kita lagi, ustaz-ustaz kita lagi, orang tua kita lagi, orang tua kita lagi. Acara taklim tiap hari, ada di majelis taklim, ada di musola, ada di masjid. Mana di antara kita yang hadir? Kenapa? Karena kita semua adalah ghafil, orang yang ghafil. Maka kata Rasulullah, akhfiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyak ingat mati. Besok kita mau ngapain? Rasulullah mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ahmaq man ittaba hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdas, orang yang melawan hawa nafsunya. Tiap hari hawa nafsunya dilawan. Lagi hujan malas ke masjid. Ada payung, bismillah jalan. Gak mau, udah enak hujan. Udah tidur aja di rumah deh. Lah, al-kayyis kata Rasulullah, orang yang cerdas, orang yang melawan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan bekal untuk akhiratnya. Wal ahmaq, orang yang bodoh, man ittaba hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Tiap hari ikutin hawa nafsunya. Nongkrong nongkrong, tidur tidur. Majlis taklim gak enak, enakan nongkrong situ ada dangdutan, ikut dangdutan, ikut nongkrongan, gitulah. Al-ahmaq kata Rasulullah, man ittaba hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Tapi selalu berharap sama Allah, ya Allah ampuni dosa anak, ya Allah berikan rezeki yang banyak, ya Allah berikan anak yang soleh. Tapi mana amal ibadahnya nggak dilakuin, nggak ngajarin anak untuk hadir majlis ta'lim, nggak ngajarin anak untuk hadir masjid, untuk hadir ke musola, sholat berjamaah, tapi pengen anak yang jadi anak yang soleh dan soleha. Bagaimana? Man ittaba hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Ikutin hawa nafsu tiap hari, kemudian berharap sama Allah biar masuk surga. Mana amal ibadahnya? Dahulu tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, Allah mengatakan kepada dunia, ya dunia, ukhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Hei dunia, engkau telah aku ciptakan, bantulah, jadilah engkau sebagai budak bagi orang-orang yang sibuk beramal ibadah untukku, bagi orang-orang yang sibuk mencari diriku. Allah mengatakan kepada dunia, wastakhdimi man khadamaki, perbudaklah orang-orang yang sibuk mencari dirimu. Maka jangan heran kita kalau melihat orang-orang yang lalai dari amal ibadah, jauh dari masjid, jauh dari majelis taklim, jauh daripada sholat 5 waktu. Naudzubillah min dzalik. Apa? Mereka seolah-olah adalah orang-orang yang diperbudak oleh dunia. Pagi, siang, malam dunia, cari dunia, lalai dari Allah, lupa terhadap zat yang memberikan mereka rezeki. Naudzubillah min dzalik. Kita hadir acara seperti ini, kita ingat bahwasanya sekarang kita menghadiri acara hall, besok kita akan diholkan, besok kita akan meninggal. Maka persiapkan bekal kita untuk yang namanya masuk kepada surga Allah SWT. Rumah kita bukan di dunia, rumah kita di surga. Nabi Allah Adam asalnya di surga. Semua kakek kita, hijit kita, jidak kita, nenek kita semua min ahlil khair. Gak bakalan kita ngumpul di tempat khair kecuali kita semua min ahlil khair, kecuali orang tua kita min ahlil khair. Oleh karena itu kita ikutin jejak daripada orang tua kita, jejak daripada guru-guru kita ikutin. Jangan sampai kita melencong, jangan sampai kita meleset, jangan. Kita ikutin jejaknya. Dengan cara apa? Kita hadir, gak akan yang namanya kita pulang dari majlis ini kecuali kita mengerjakan sholat 5 waktu dengan benar, kecuali kita menghadiri majlis ta'lim seminggu sekali, minimal seminggu sekali, kecuali kita yang namanya keluar dari majlis ta'lim ini kecuali kita mengerjakan daripada sunnah-sunnah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang adalah zaman orang yang paling baik ninggalin sholat. Alhamdulillah, Allah panjangin umur kita semua nyampe bulan Rajab, bulan yang dimana Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, bulan yang dimana Rasulullah diperintahkan kepada Rasulullah dan pada umat Rasulullah untuk mengerjakan sholat. Beb, sholat capek beb, sholat 5 kali capek, sholat tiap hari, subuh lagi enak-enak tidur sholat, zuhur lagi enak-enak kerja, lagi capek-capek kerja sholat, asar waktu istirahat habis kerja sholat, maghrib waktu kita yang namanya di keluarga sholat, isya sholat lagi, capek beb sholat beb. Sholat adalah suatu hal syariat Rasulullah yang diberikan kepada Rasulullah, termasuk daripada rahmah li ummatina Muhammad SAW.
rahmat terhadap umat baginda besar Muhammad SAW. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya tidaklah seseorang wudhu dengan wudhu yang benar, sholat dengan sholat yang benar, kecuali semua dosa yang dilakuin oleh dia itu diampunin sampai ketemu sholat yang lain lagi. Sekarang kita subuh kita sholat, setelah subuh nanti jam 8, jam 9 kita maksiat kepada Allah. Kemudian zuhur kita sholat dengan cara berjamaah lagi ditambahin. Maka bagaimana? Dosa yang tadi jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 sampai zuhur itu dihapus sama Allah SWT. Kemudian sholat lagi zuhur. Setelah zuhur kita sholat. Habis itu gimana? Kita ngelakuin maksiat lagi. Maka bagaimana? Kita sholat asar, kita ngerjain sholat asar, dihapusin dosa kita dari asar tuh sampai sebelum zuhur, semuanya dihapusin. Maka dikatakan kata umat Muhammadiyah, umat baginda besar Nabi Muhammad dimuliakan dengan apa? Dengan sholat. Maka sholat, perintah sholat berbeda dengan perintah yang lain. Puasa, zakat, haji, segala hal syariat-syariat itu wasilah dengan malaikat Jibril. Tapi sholat langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang di antara kita ninggalin sholat? Dikatakan bahwa saya tarikus sholat idza rufi'atil luqma ila fi qalat lahu ya adu Allah ta'kur rizqallah wa la tu'addi fara'itahu. Kalau seandainya kuping kita dibuka tabirnya, kuping kita dibuka tabir, kita bisa mendengar hal-hal yang gaib-gaib. Apa katanya? Kita ninggalin sholat, makanan yang kita pengen makan, pengen masuk ke mulut, ini makanan ngomong ke kita, ya adu Allah, wahai musuh Allah, ta'kur rizqallah wa la tu'addi faraidahu. Engkau makan rezeki Allah, tetapi engkau tidak melaksanakan hal yang diwajibkan terhadapmu. Tuh kalau kita dibuka tabir daripada kuping kita. Tarikus sholat, orang yang ninggalin sholat, katanya yanzil alaihi fi kulli yawm wal laila alaf la'na wa alaf suhud wal malaika yal'anunahu min fawqi sab'as samawat. Orang yang suka ninggalin sholat itu turun tiap hari bagi dia 1000 laknat buat dia, 1000 kemurkaan Allah buat dia. Semua malaikat semua yang melaknat dia, orang yang ninggalin sholat. Tarikus sholat la yu'adu fi maradhihi wa la yusha janazatuhu wa la yusahab wala yujalas, wala yuakal, wala yusyarab. Orang yang ninggalin sholat nggak pantas. Lagi sakit dijenguk nggak pantas. Orang yang ninggalin sholat. Orang yang ninggalin sholat, suka ninggalin sholat, nggak pantas jenazahnya diurusin. Biarin, tinggalin. Kenapa? Ninggalin sholat, nggak pantas jenazahnya diurusin. Orang yang ninggalin sholat nggak pantas diajak nongkrong, nggak pantas diajak yang namanya temenan, nggak pantas diajak makan bareng, minum bareng, nggak pantas. Kenapa? Setiap hari 1000 laknat buat dia. Kita dekat-dekat sama dia, nular. Laknatnya nular ke kita. Sifat jeleknya nular ke kita. Naudzubillah min dzalik. Maka dikatakan la yusahab wa la yujalas. Jangan temenin orang yang sholat, tinggalin sholat. Jangan nongkrong sama orang-orang yang ninggalin sholat, jangan. Kenapa? Bala. Ketemu sama mereka, bala. Naudzubillah min dzalik. Yang hadir sini nih, nggak mungkin kecuali semua pasti mengerjakan sholat. Oleh karena itu, yuk, mari kita sekarang kita perbaikin diri kita. Kita ingat ke besok kita mati, masuk surga nggak balas, masuk surga nggak gratis. Enak aja masuk surga gratis. Surga nikmat abadan, katanya nikmat yang kekal abadi. Kita masuk surga dapat bidadari. Kita masuk surga dapat rumah yang begitu indah, dapat pekarangan yang begitu indah. Masuk mau balas nggak bisa. Masuk dengan amal soleh. Ya, udkhul jannata bi rahmati, hakikat masuk surga semuanya dengan rahmat Allah. Tetapi tidaklah kita memperoleh rahmat Allah kecuali dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amal ibadah, dengan kita sunnah-sunnah kita kerjain, dekat dengan para ulama, dengan para habaib, para ustaz, para kiai, banyak masya Allah, semuanya min ahlil khair, dekat gabung, duduk di sini, maka Allah akan menurunkan rahmat. Allahumma la taj'al jamana jaman marhuma, tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.